Jadi kalau ada orang yang meragukan kebenaran Islam, apalagi dengan kaidah atau materi-materi yang terkait dengan Fir'aun, itu orang zalim, orang jahil, orang ya kategori jahil lah, orang yang memperbodoh diri. Karena Al-Quran menerangkan jauh sebelum jasad Fir'aun itu ditemukan. Al-Quran sudah mengatakan, ya diselamatkan jasadnya, maksudnya tuh jasadnya itu tidak hancur. Kalau tidak hancur ya harus ditemukan dong. Zaman Rasulullah, kalau orang mengkritisi data ini, kurang yakin dia dengan Rasulullah, harusnya mereka bertanya, mana jasadnya Fir'aun? Tapi karena mereka melihat tanda-tanda kenabian, mereka melihat kebenaran daripada Rasulullah, mereka beriman kepada Rasulullah. Hari ini orang sudah menemukan jasad Fir'aun, masih ragu tentang Islam, itu orang jahil, orang bahlul. Ya, itu bahasanya Bang Zuma, orang bahlul. Kalau masih meragukan Al-Quran, sedangkan 1400 tahun silam Allah sudah mengatakan itu, fal yauma nunajjika biyadanika litakuna liman khalfaka ayat. Aku jadikan kemudian jasad Fir'aun menjadi satu tanda kebesaranku. Dengan cara apa? Dengan cara aku tidak menghancurkan jasadnya. Artinya apa? Artinya apa? Harus dibuktikan kalau jasad Fir'aun itu betul-betul ada. Ada enggak ayat seperti ini di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran atau setelah Al-Quran? Selain daripada kitabnya yang diimani oleh umat Islam. Tak ada. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang ini, orang bahlul. Atau dia berpura-pura Islam. Atau dia adalah orang yang sedang mempraktikkan ajaran Paulus. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Uti Rifa dan juga para mu'alaf-mu'alaf yang lain ya, berkisah tentang bagaimana bahayanya tentang kristenisasi ini ya. Mereka mencoba menjebak umat Islam itu dengan segala cara, dan itu dialami oleh wanita-wanita muslimah ya, perempuan-perempuan muslimah yang dimana diperdaya oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Baik, demikian kaum muslimin videonya. Betul, itu tadi yang saya bahas. Masya Allah, keren. Iya, Insya Allah sebaik-baik bekal adalah ilmu. Jadi karena saya merasa tahun lalu itu belum cukup bekal, jadi saya memilih untuk menghindar, pergi dan mencari pekerjaan baru, penghidupan baru dan tempat baru. Tapi tidak berhenti di situ, dia berupaya mencoba seolah-olah perhatian. Dia bilang, ayolah, ini si Akbar sama Nur Hayati aja udah ke gereja gitu, kamu nunggu apa lagi? Kok nunggu apa gitu? Sampai saya ada permintaan ke dia. Tahun lalu saya sakit parah, 6 hari koma, dan dia sampai hati mengupload video. Dia tuh saking dia mungkin dapat uang kayaknya dari kegiatan misionarisnya itu ya, karena dia gencar sekali bikin konten YouTube-nya, gencar, dapat subsidinya gencar dari pendeta, dari pastor apa segala macam. Itu dia buat konten bahwa wanita berhijab disembuhkan oleh Yesus. Nah, itu saya keberatan sekali. Ya kan? Sampai dia terakhir mengirimkan SMS, kata dia bukti-bukti bahwa Masya Allah, saya nggak sanggup mengucapnya, bahwa Nabi kita Rasulullah, Nabi Allah kita itu disebut pedofil,
menikahi gadis umur 9 tahun, bla 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 segala macam. Terus saya menguatkan diri, mohon rujukan dari ustazah di tanah air bahwa saya mengalami seperti ini, minta dikuatkan, minta dalil, minta dasar, minta ilmu. Akhirnya saya dikirimkan kutipan-kutipan, saya serang dia tetap nggak terima. Nah sekarang saya tantang dia, saya benar-benar tantang dia. Saya bilang, kalau emang nggak terima, ayo kita diskusi secara elegan, kita diskusi dengan pakarnya, ya kan? Ya, karena dia merasa nggak ada yang bisa menentang dia, nggak ada yang bisa mengalahkan dia, karena dia sekarang sudah tervalidasi pendeta di Amerika yang diakui merasa mumpuni di bidang itu, gitu. Jadi saya sih poinnya dialog di sini minta rujukan. Mungkin kedepannya saya atur schedule bagaimana dia supaya naik di forum terbuka ini, diskusi yang mengedukasi gitu. Jadi biar syukur-syukur sih dianya bertobat gitu ya, tapi minimal dia nggak, harapan saya minimal dia udah gitu, stop, nggak usah gencar sama orang-orang Indo tuh terus gitu di kristenisasi sama dia. Begini, ya sudah paling benar tuh Yesus, sudah yang pernah benar tuh Yesus gitu. Jadi saya sampai kehabisan kata-kata, saya sampai mau nangis Uni Rifa. Ya Allah, saya kalau ingat kita udah sibuk, kita di sini perantau, udah sibuk mikirin keluarga, terpisah, kehidupan terpisah dari anak-anak, terpisah segalanya, dengan keterbatasan kita beribadah itu tanpa mendengar suara azan, hanya mengandalkan aplikasi. Jadi itu aja udah merupakan beban buat kita adaptasi dengan budaya-budaya, gempuran budaya mereka gitu. Kita berada di tanah mereka gitu. Itu pilihan sebenarnya. Cuman kan ya Allah, ternyata segini berat, tapi ya hikmahnya dengan segala keterbatasan itu saya jadi makin lebih mendekatkan sama Allah, bahwa ya Allah, saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya hanya menggantungkan harapan sebaik-baik, menggantungkan harapan kepada Engkau. Jadi berilah hamba bimbingan, berilah hamba kekuatan menghadapi semua ini. Jadi memang ke masjid aja susah, bahkan lebaran aja saya harus menempuh 3 jam lebih untuk ke masjid. Puasa pun begitu. Jadi ditambah lagi dengan apa ya? Dengan cobaan sih. Namanya boleh saya sebut di sini? Ya. Namanya Tati Hutapea. Dia ada akun YouTube-nya sekarang lagi booming sekali, banyak pengikutnya, bahkan dari mancanegara sembuh karena tangannya katanya urapan. Ya. Jadi dia menyembuhkan orang penyakit kanker, diabetes, darah tinggi, pokoknya segala penyakit dia sembuh sama dia pokoknya. Iya. Jadi Paham. iya, saya nggak ngerti loh bahasa Kristen itu yang urapan, yang hidayah, yang dari Yesus langsung, Iya. mungkin Yesus, saya nggak ngerti itu, belum pernah dengar sih cerita-cerita begitu. Jadi saya mohon mungkin Uni Rifa ada ide untuk langkah yang lebih apa ya, langkah lebih konkret untuk Mungkin bisa. lebih ke Bang Zuma dulu deh Kak. Nanti baru saya. Mungkin Bang Zuma dulu kasih masukan dan jangan dulu, nanti saya. Silakan Bang Zuma. Baik. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu kemudian motivasi kami para apologet Islam Indonesia khususnya ini untuk selalu eksis kemudian mengabarkan Al-Quran kaitannya dengan Islamologi dan Kristenisasi yang terjadi itu ini, keadaan ini, karena kita ingin pemberitaan tentang benarnya Al-Quran ketika disandingkan dengan kitab di luar Al-Quran, di mana adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka itu sebagai anak-anak Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang menurut mereka mau diselamatkan, khususnya generasi Islam ini. Sehingga dengan adanya YouTube, dengan adanya TikTok, kita sangat terbantu untuk menyuarakan kebenaran Islam. Sehingga yang menjadi konsentrasi kita itu bukan hanya umat Islam yang ada di Indonesia saja, tetapi juga saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang hidup di tengah-tengah kaum mayoritas. Kami sadar itu, kami paham betul bahwa keadaan ini memang harus kita hadapi.
Saudara-saudara kita kebanyakan bekerja di kalangan orang kafir. Mereka sulit untuk beribadah. Mereka malah disuruh untuk menyentuh hal-hal yang haram. Mereka dilarang sholat dan seterusnya, dipersulit. Ditambah lagi kemudian kurangnya informasi tentang keislaman, mereka akan semakin sulit untuk itu. Nah, karena itulah kemudian ada hal yang menarik ya, ketika kemudian teman-teman kita, saudara-saudara kita umat Islam yang ada di luar sana itu mau menjadi pendengar setia atau penikmat daripada TikTok para apologet Islam. Nah, karena yang saya lihat di Indonesia ini sangat-sangat luar biasa perdiskusian lintas agama. Khususnya yang dimenangkan itu dari pihak kita Islam. Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak hal yang kita ungkap di sini. Gerakan pemurtadan, gerakan pendangkalan akidah, gerakan kristenisasi, gerakan mengkristenkan ya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dan yang kedua, adanya orang yang sudah ragu tentang iman Islamnya menjadi kuat kembali, dan adanya orang yang tadinya setengah-setengah mau masuk Islam, alhamdulillah mereka meraih hidayah, dan itu hampir setiap hari kemudian kita lakukan, alhamdulillah. Maka solusi yang bisa kami berikan untuk hari ini adalah teman-teman kita yang ada di luar sana mengetahui adanya debat lintas agama seperti ini, kiranya memberikan link, memberikan informasi ini kepada saudara-saudara kita Islam yang ada di luar sana. Sesibuk apapun mereka, minta mereka untuk sedikit banyaknya menyimak atau menonton YouTube yang berafiliasi dengan materi-materi debat yang terjadi di Indonesia. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa diselamatkan dari ronrongan gerakan-gerakan misionaris yang betul ada yang dari Indonesia disebar ke Belanda, Indonesia, ada yang dikirim ke Australia dan seterusnya, bahkan ke Amerika. Nah, ini yang penting. Untuk itulah kemudian yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada teman-teman yang ada di luar negeri, ya, sama seperti adik saya Adon ini, Masya Allah, perhatiannya terhadap dunia apologet itu sangat luar biasa. Nah, saya berharap supaya materi-materi kita yang ada itu di-share, diberikan kepada teman-teman kita yang ada di luar sana yang juga beragama Islam. Hanya itu yang bisa untuk sementara saya sampaikan. Demikian, silakan yang lain. Ya, ada lagi mungkin Bunda Rahmah, sebelum saya sedikit memberikan inilah lanjut tanggapan lagi lah. Ini belum sampai di rumah, lanjut. Siap. Kakakku, Kak Adon, ya, semoga Allah selalu merahmati Anda, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada Anda. Jangankan di negeri orang lain, Kak. Kakak, demi Allah, Kak, jangankan di negeri orang lain yang dimana Anda berada di mayoritas Kristen. Kita di Indonesia, di mayoritas Islam saja, Islam itu dihujat, dihina, dinistakan. Ini realitas loh. Jangankan kalian yang ada di luar negeri, di mana kalian berada di bawah kekuasaan kaum kafir. Jangankan kalian loh, kami yang ada di Indonesia yang presidennya Islam, mayoritasnya Islam, perhatikan siapa yang paling banyak menghujat. Kami dituduh menghujat, tapi mereka tak mampu buktikan. Tapi mereka fatal, DPO kabur ke luar negeri. Taipudin Ibrahim, Suntini, Paul Jang, Sophie Kutul. Bayangkan Kak, kita yang di mayoritas Islam saja masih berjuang menghantam mulut-mulut sampah para penghujat itu. Kak, kami bukan berhadapan dengan misionaris lagi, Kak. Kami berhadapan dengan mereka yang punya platform TikTok, penontonnya banyak, bahkan yang nonton kadang Islam, Kak. Ngapain tuh umat Islam nonton, padahal yang dihujat adalah nabinya sendiri, Kak. Kita di mayoritas Islam loh, Kak, tinggal di Indonesia, Kak, di mana masjidnya paling banyak, Kak. Di mana ini negara tercinta ini turun-temurun presidennya tuh Islam, Kak. Bayangkan loh. Apalagi Kakak di sana mayoritasnya Kristen, pemimpinnya kaum kafir, ruang lingkup bersosialnya itu berhadapan dengan kaum kafir. Ini loh Indonesia ini. Ini Indonesia loh. Tapi coba Kakak lihat, perhatikan. Jangankan kaum kafir sendiri, Kak.
Tidak sedikit mereka yang mengaku beragama Islam, justru mereka yang menghujat nabinya. Nabinya dibilang pengangguran. Nah, terus gimana kita menghadapi ini semua? Kak, zamannya Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah didatangi sama sahabat. Lalu sahabat berkata, itu gimana itu? Mereka yang masuk Islam itu dihajar, dihabisi loh, ditimpakan batu loh di dadanya. Bahkan itu Sumayyah ditusuk dari kemaluannya, itu tongkat sampai beliau syahid pertama sekali tuh. Apa kata Rasulullah? Bahkan kata Rasulullah, dulu ada orang yang mempertahankan keimanannya itu dengan sisir besi dikelupas kulitnya. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Saya nangis, ngelihat Nabi saya, mendengar Nabi saya dihujat, nangis. Melihat Edis mengatakan Nabi saya itu raja seks, sakit hati nggak? Sakit hati, Kak. Mendengarkan kalian penyembah batu katanya, Nabi kalian pedofil katanya, Kak, sakit hati nggak? Saya dibilang peot, dibilang binatang sekalipun, Kak, demi Allah, Kak, nggak peduli saya. Kenapa? Ini sosial media, Kak. Dikatai binatang sama binatang gak ada gunanya. Digonggongi sama binatang gak ada gunanya, gak masalah, biarkan. Tapi ketika Nabi saya, bagaimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah loh? Kamu dengar nabimu dihujat, kamu diam aja. Maka Allah memberikan kepada saya kesempatan, tangan, lisan. Andai kaki saya diambil, duduk di kursi roda, tapi lisan masih bisa bergerak. YouTube, TikTok, saya bersuara, Kak. Bagaimana kita bersuara? Bagaimana kakak mau bicara tentang agama orang lain? Bagaimana kakak mau membuktikan agama mereka salah, sementara kakak tidak ngerti agama sendiri? Maka itu tadi Kak Adon, kakakku yang kucintai karena Allah. Ilmu pengetahuan itu sekarang ini senjata. Itu senjata kita. Maka tajamkan itu, Kak. Caranya gimana ya? Belajar, karena utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Itu kewajiban kita. Berdosa kita kalau nggak belajar, Kak. Nah, cara belajar apa? Allah sudah bikin praktis metodenya. Apa? Oh, kalian nggak mampu lagi membaca karena kalian sibuk kerja selama ini cari dunia ya. Umur sudah 40, umur 50, otak terlalu dangkal untuk menerima ilmu, nggak mungkin lagi kuliah. Oke lah, saya 35 tahun saya kuliah, nggak apa-apa. Mungkin saya sendiri yang ngambil keputusan, nggak apa-apa. Tapi Anda kan bisa dengar diskusi lintas agama, bisa catat kan ayatnya, punya pena kan, catat ayat-ayat penting dari apa yang disampaikan Bang Zuma. Dengarkan retorika Bang Zuma, apakah itu make sense? Apa yang disampaikan para apologet penting nggak? Penting, catat, karena Rasulullah ajarkan ikatlah ilmu dengan cara ditulis. Ini nggak, mohon maaf nih, saya agak kecewanya gini. Yang udah 6 tahun dengarkan kami diskusi, giliran naik ke Komal saya tanya, apa yang didapat? Ya karena cuma dinonton doang, hiburan semata. Lihat Bang Zuma begitu berapi-rapi menghantam mulut sampah, ngelihat Kores membantai penghujat, kalian senang. Tapi mohon maaf, apa ada dicatat ayat-ayat penting itu? Apa ada disampaikan kembali kepada saudara-saudara kita? Apa ada yang dikembalikan lagi? Adakah begitu? Ada begitu. Jadi jangan gini ya, masuk ke Komal Bang Zuma, hadis menghujat, masuk ke sana dong. Ayolah, Bang Zuma manusia, saya manusia. Sebentar lagi Allah akan ambil kami. Kita nggak tahu besok, 2 hari lagi, seminggu lagi, nggak tahu kita. Bunda Rahma bukan kebal dengan kematian. Terus siapa generasinya? Kenapa tidak dicatat? Kenapa tidak ditulis? Kenapa tidak dikembangkan? Kenapa tidak sama-sama belajar? Kenapa hanya membiarkan Bang Zuma sendiri? Oh mungkin, enggak sendiri. Banyak apologet lain, betul. Tapi ayo sama-sama bersinergi. Oh nggak bisa kami seperti Bang Zuma, nggak bisa kami menyamai Bang Zuma. Oke lah, nggak apa-apa. Share, kirimkan ke orang banyak, posting, potong video-video pendeknya, sebarkan di TikTok. Itu cara samanya, sama itu dakwahnya kok. Perkenalkan, ini loh Bang Zuma. Hei kawanku muslim, daripada kau nonton di Komal Kristen, ini ada Komal Islam, ini Komal Bang Zuma, ini Komal Uniripa. Tonton ini, bermanfaat terima, nggak bermanfaat tinggalkan. Kan begitu Kak. Sesimpel itu ya Allah Robbi. Semudah itu Allah mudahkan kita mencari ilmu. Kakakku ada di Amerika, Bang Zuma ada di Makassar, saya ada di Ternate. Begitu mudahnya Allah persatukan kita untuk bicara di satu tempat ini loh Kak. Masih juga mengeluh kita dengan metode mencari ilmu. Ulama kita Kak dulu ya Kak, dari Arab itu mereka ke Andalusia, mereka ke luar negeri itu naik onta Kak, panas-panas. Mereka cuma ambil 1 hadis loh Kak. Dan mereka naik onta panas-panas itu kenapa salah satu wajib dapat sedekah itu adalah
Siapa 8 asnaf itu musafir. Kenapa? Mereka ketika keluar dari rumah mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta benda mereka tuh cari ilmu. Lah kita ada handphone, ada gadget, bisa bikin YouTube, bisa bikin TikTok. Dengan mudahnya kita dapat. Itu kita tahu ilmu yang sangat mudah, etimologi. Google bisa kita lihat. Sulit itu. Dan pemahaman itu kita harus bersanad. Betul. Itu dari kesesatan. Ada guru yang mursyid. Sulitkah itu? Sebenarnya nggak sulit. Kita nggak mau karena sibuk cari dunia. Ada penyakit wahan. Kebanyakan dari kita penyakit wahan. Takut kehilangan dunia. Takut mati, Kak. Jadi wajar banyak yang Kenapa? Karena urusan perut dan masalah ritual. Demi Allah, Kak, hadirkan 1.500 pendeta, hadapkan kepada Bang Zuma sendiri. Hadirkan 1.500 pendeta, hadapi saya sih. Demi Allah Rasul. Kita siapkan itu. Adu keilmuan, bahkan menceret darah, Kak. Itu. Jika Dajjal itu akan mampukan ceritakan. Dan mereka sendiri mengatakan penyesat itu pun bermukjizat. Kenapa banyak para pendeta? Kak, udah berapa kali yang dibongkar penipuan-penipuan kesehatan itu? Kalau memang si pendeta itu bisa menyembuhkan, nggak perlu Kristen itu punya rumah sakit, Kak. Ini kita pakai ini, bukan pakai imani. Kenapa mereka gampang tertipu? Karena mereka pakai imani. Ketika mereka lihat, wah hebat, ada yang bangkit dari kematian, ada yang sehat. Akhirnya ternyata 2 bulan kemudian terungkap itu penipuan. Inilah mereka. Beda dengan kita umat Islam. Itu kakakku. Belajar kakak. Tonton terus Bang Zuma. Share. Potong dia. Ada jawaban yang mantap. Ini loh ada Bang Zuma. Coba kalian hadapi. Kalau perlu kakak naikkan pendeta itu ke sini. Demi Allah kak. Kami siap diskusi ilmiah. Ini tuh dari saya kakak. Baik. Terima kasih Uni Rifas. Penjelasannya sangat-sangat rinci dan menenangkan buat saya. Masya Allah, saya sampai haru. Ya sih, kadang kita kena urusan-urusan duniawi. Cuma apa ya, sedih aja gitu sampai dia. Saya punya feeling ya, dia terus walaupun saya sudah pindah ke Louisiana, dia terus nyecer saya. Jadi sosok saya ini sangat jadi target buat dia karena menjadi kepuasan tersendiri apabila saya berhasil menjadi pengikutnya dia. Itu yang lain pun akan oh ya si A aja juga udah gitu. Jadi nunggu saya tumbang kayaknya. Dan sekarang udah tersebar di video YouTube dia itu wanita berhijab disembuhkan oleh Yesus. Dan saya pukul sekali, banyak DM dari teman-teman sampai bilang, sampai hati ya kamu pergi ke Amerika sampai berubah jadi Kristen gitu kan. Saya bilang, oh ya, kamu kenapa bisa bilang gitu? Ya saya nonton kok YouTube-nya Tanti Hutapea. Terang-terangan dia bilang dia hidup bersama kamu satu rumah, dia menyembuhkan kamu. Saya speechless dan ya baru sekarang memulai menyusun ya untuk mengedukasi dia ya. Saya bahasanya lebih tenang, lebih enak mengedukasi dia ketimbang saya menyerang atau kata-kata yang gimana ya, menurut saya terlalu radikal gitu. Jadi saya mengambil kalimat, saya pengen mengedukasi dia dan saya sebisa mungkin akan invite dia untuk maju di sini. Sehebat apa dia, apakah dia sehebat itu, sehebat seperti apa yang dia katakan ke saya. Nggak ada yang bisa melawan dia, nggak ada yang bisa mengalahkan ketika berdebat sama dia gitu. Ya mungkin ajak sudah ke sini Ukti. Iya. Suruh ke sini biar kita tatar dia P4. Oh, ya TikTok. Dia lengkap, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram karena dia memang lagi gencar-gencarnya terima uang dari perkumpulan gereja di Amerika itu sudah mempercayai dia. Gitu. Jadi iya. Dia masih bisa bahasa Indonesia kan? Iya. Masih kalau untuk mengkristenkan teman-teman di Amerika itu dia pakai bahasa Indonesia, tapi dia fasih juga Bible dia sekarang Bible versi Inggris, versi Amerika. Jadi untuk ke gereja itu banyakkan warga-warga Amerika sendiri pun lebih
lebih menyukai dia ketika pendetanya dia gitu. Iya. Kalaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia, ya mungkin dia bisa mempraktekkan Markus 16, ya nomor 14, 15, 16, bahwa orang yang percaya tanda-tandanya bisa bahasa asing, mengerti paham bahasa asing. Jadi saya pakai bahasa daerah aja. Kalau memang dia orang percaya, tanda-tandanya dia harus bisa bahasa asing. Jadi saya menggunakan bahasa daerah saya, pasti dia ngerti kalau dia ada benar sebagai penganut agama yang benar-benar dari Tuhan. Tapi kalau tidak berarti omdo. Roh Kudus ya. Iya. Iya, Ya. saya langkah pertama saya akan invite dia bicara dulu sampai saya bisa menggiring dia ke sini. Arahkan ke sini, betul. Ya, saya akan menggiring dia dengan bahasa-bahasa pendekatan, metode pendekatan ke dia gitu. Karena dia tahu saya tidak sekeras itu, saya tidak sekasar itu, makanya dia terus komunikasi seolah-olah apa kabar, gimana ini itu. Tapi saya nggak bisa langsung udah nggak usah hubungin saya gini, nggak. Saya tetap menjaga komunikasi itu dalam rangka saya ngerasa suatu saat ini kena ini. Anak ini pasti kena, cuman entah kenanya di mana dan bagaimana. Saya terus minta sama Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Ternyata ya akhirnya Allah takdirkan, qadarullah. Hari ini saya mengetahui tentang debat lintas agama, debat mengedukasi. Ini kan luar biasa, nggak seperti debat-debat yang pepesan kosong gitu. Saya kurang begitu ini juga sih. Kalau sama yang live itu yang nggak ada isinya jadi males. Jadi Ajak ke sini Mbak biar dia mencret semen. Iya. ya, Kayak makanya pendeta semalam ya. Iya. Pendeta Iya, semalam langsung Jadi lari. dia tahu. saya ngerasa saya sedihnya itu dia udah menghancurkan separuh hidup saya karena sebagian menyangka saya sudah ikut agama teman saya itu, karena kan dulu kalau suka foto traveling gitu dengan bestie, sampai saya menyebut dia bestie karena kita ngerasa ya bersahabat, tapi soal akidah nggak bisa diganggu gugat. Dari awal saya udah bilang begitu sama dia. Oh ya nggak apa-apa, saya nggak pernah marah kok kamu berhijab, saya nggak pernah marah kok kamu sholat. Ya ngapain mesti marah, saya juga nggak marah kamu pergi ke gereja, saya bilang. Ya kan? Tapi belakangan saya menandai dia itu mulai dia sendiri kayaknya udah mulai gimana sih sama agama dia sendiri, sampai dia berapa bulan, 6 bulan atau 7 bulan terakhir sebelum kita pisah, sebelum saya memutuskan saya pergi, itu dia udah nggak makan babi dengan alasan katanya alergi. Loh, kok alerginya tiba-tiba, nggak dari dulu? Iya nih, aku udah nggak bisa makan babi, alergi. Kayaknya dia tuh paham kalau agama dia itu bullshit, tapi dia udah terlanjur kecemplung. Kayaknya sih feeling saya sih begitu, analisa saya. Iya, emang kalau Iya kan, semakin kalau dia orang mengetahui. cerdasnya mereka pasti karena terlanjur Kristen aja. Iya, saya bilang, itu satu hal yang menarik yang saya ingat dari dia terakhir, detik-detik terakhir saya mau pergi itu, kita berpisah juga baik-baik, apa segala macam, nggak musuhan, nggak menghujat, nggak apa. Tapi ya itu nggak makan babi. Terus dia selalu ini ke saya, SMS saya, ini nih teman-teman muslim kamu menghujat saya di YouTube saya, kurang ajar, saya sampai sakit. Loh, kenapa sakit? Saya bilang, kamu kan percaya Tuhan Yesus kamu kuat, ya mintalah sama Ya. Tuhan Yesus kamu. Saya bilang gitu kan. Betul. Minta kekuatan Power Ranger sama Tuhan Yesus kamu. Iya kan? Iya, kamu harus bantu dong. Kamu komen di YouTube saya. Soalnya ini kurang ajar, ini semua yang berhijab semua nih yang menghujat saya kata gitu. Loh, kamu kok buka akun sendiri, punya channel sendiri, tapi kok nggak sanggup gitu? Ya udah tutup aja, saya bilang gitu kan. Kenapa mesti saya? Kenapa mesti saya yang maju? Ya soalnya itu kebanyakan Muslim yang komen, nggak percaya. Iya, saya jadi karena dia SMS saya belum lama ini, jadi saya merasa oh ya udah ini ada jalan untuk menggiring dia ke sini gitu kan. Gitu aja sih, sampai Iya, Masya Allah. iya teman suami dia sekarang ini yang dia nikahin ini orang Filipina, dia ngerasa hebatnya udah berhaji katanya. Ini
Ferdi aja udah pergi haji, mau loh masuk Kristen. Masa kamu belum pergi haji aja nggak mau masuk Kristen? Apa hubungannya dengan pergi haji? Dan saya tanya ke suaminya kan, Ferdi, kamu bisa Fatihah? Oh nggak perlu katanya, yang penting aku udah berhaji. Cara kamu berhaji gimana? Cara kamu tetap sa'i gimana? Kamu bisa sholat? Oh enggak, pokoknya tapi aku udah berhaji, aku pergi haji. Kan aneh ya, berarti kan kualitas, saya bilang kualitas jemaat kamu yang Islam yang kamu bangga sekali orang Islam banyak masuk Kristen, seperti apa kualitasnya? Tidak seperti saya kan, saya bilang. Apa mereka hafal surat Al-Mulk? Apa mereka baca Al-Waqiah ketika duha? Apa mereka tahu tahajud jam berapa? Iya. Mereka memang rata-rata yang jatuh itu yang nggak paham Islam. Mereka hanya Islam biasa. Nah, makanya nanti ini sampai kiamat saya akan dikejar terus sama dia. Suatu kepuasan sepertinya. Kalau sampai saya masuk Kristen, lega dia. Karena menurut dia prestasi dia itu saya bisa mengkristenkan saya itu sebuah prestasi. Ya mungkin karena level yang udah kecebur itu ya levelnya segitu aja, gitu kan? Kalau saya nggak mempan. Nah saya merasa ini satu kesempatan. Bikin buku diktat dari Bang Zuma, ayat-ayat yang mampir itu catat untuk membantai dia, lawan balik. Dari Bang Zuma catat ayat-ayat yang penting-penting ya, yang bisa mematahkan argumen dia itu dari Bang Zuma tuh, catat satu persatu. Ini sama Adon saya selalu diskusi kalau ada kesempatan. Udah ada poin-poin yang sudah kita rangkum dan kita akan pelajarin lagi, kita akan ingat-ingat lagi dan sampai kita latihan dakwah nih. Nah, itulah manfaatnya beramapologet kan. Sampai juga semangat ini sampai ke adik-adik kita yang ada di Amerika sana. Masya Allah, luar biasa. Kalau ditahu seperti itu, keren. Saya mantan praktisi. Saya mantan praktisi politik. Kalau bicara di podium, bicara soal orasi, saudara-saudara kita sedang menghadapi. Itu perkara Masya kecil. Allah. Cuman kan pelurunya yang belum saya punya tuh pelurunya. Iya. Senjatanya sudah ada, tinggal amunisinya ya. Tinggal peluru. Sekarang tanti, ritmenya, tata bahasanya, saya miliki semua itu. Ya kan. Cuma pelurunya ini yang kita terus rangkum siang malam kita nonton YouTube, siang malam kita monitor. Ya kan, apa pembahasan malam ini? Jadi seru aja. 3 minggu terakhir hidup saya ini kayaknya kayak kuliah lagi gitu. Sampai bahas sama Adon, semalam bahas apa sih? Oh tentang ini. Semalam bahas apa sih? Tentang ini, tentang itu. Jadi subhanallah ya, nambah ilmu gitu kan. Habis setengah buku udah Adon nulis. Iya. Masya Allah. Yang merangkum, saya yang baca. Ntar kita dialog kecil, kita kayak latihan gitulah. Gimana kita mau menghadap keluar? Musuh misionaris itu bukunya sendiri. Iya, itu kan bukan Al-Quran, musuhnya itu bukunya. Iya. Sampai Adon kalau libur dia sekarang nggak main ke mall lagi, mainnya ke toko buku cari Bible sampai 7 dia beli. Yang versi tahun sekian, yang versi abad sekian, versi Amerika, versi sampai saya pusing dia aja tuh yang ngerangkum. Alhamdulillah. Ya, sampai termotivasi kan akhirnya. Iya, sampai saya ya Allah, sampai saya ada diskusi ringan terakhir sama teman-teman yang di kantor Senayan, sampai mereka akhirnya menanyakan saya keterlibatan, mungkin karena saya sosok yang apa ya. Saya jadi bingung, saya ditanya lagi. Dengar-dengar ada keterlibatan ini ya katanya sama teraliansi dengan diskusi. Berarti orang yang diperhitungkan ini bahaya ini kalau dia ikut ini dalam barisan apologet. Iya, saya bilang, enggak, saya ya jujur kata, saya sebenarnya kemarin itu ditunjuk diaspora untuk pemenangan Amin kan, pemenangan Anies Baswedan kemarin. Ini karena nggak menang yang mau dibilang apa gitu kan. Gitu. Tapi ya nggak merujuk kepada satu partai. Jadi itu hanya jadi kayak macam apa ya saya bilang, kayak dari pemilu kemarin itu loh, yang
Dari apa sih? Dari KPU. Jadi itu menurut saya sih independen, bukan dari partai. Cuman ingin memonitor aja sampai sejauh mana suara si A, suara si B gitu. Jadi ya kembali lagi ke laptop, saya merasa butuh dukungan teman-teman. Tapi kalau diminta dukungan lahir batin dari kita di sini, kita siap. Kita Alhamdulillah, Masya Allah. Kita support terus kegiatan Apologet Indonesia. Kita support terus monitor live-nya baik di YouTube, di TikTok, kita share sebanyak mungkin dan kita semakin yakin bahwa kita di jalan yang benar, kita memiliki ilmu yang benar dan Allah bersama kita. Allah Akbar. Allahu Akbar. Lebih tenang sekarang, amin. Kita bisa merasa berluma. Tadinya udah kayak Mas juga. Iya, saya juga excited banget bener. Iya. iya ya, saya seru. seneng banget. Ya Allah. Iya. Sampai Wah, ini loh apa namanya? Fenomena juga apa namanya? Termasuk origin teksnya itu loh, ya kan? Detail banget itu yang saya suka tuh, detail banget itu. Jadi tak terpatahkan gitu loh. Jadi, kalau ada lawan debatnya itu kan Uni Rifa, Bang Zuma, ya kan, apa namanya, Bang Handi, yang api, yang kota api semuanya sini. Wah, pokoknya kolaborasi itu, iya. Kolaborasi itu iya, kalau dikejar musuh belok kanan, cegat di ujung, ya kan, musuh lurus, cegat di pojok. Iya, dasar mereka aja menipu diri sendiri kan, masih ngelak, ya kan. Mereka tuh nipu diri sendiri sebenarnya, mau muter balikan. Kemudian aku selalu nyimak gitu, mereka nih memang lah ya. Tapi saya sampai bermimpi, saya jadi berharap mungkin suatu saat Bang Zuma berubah pikiran. Sosok Bang Zuma ini kalau ada di parlemen nggak akan ada lagi undang-undang goib. Nggak ada lagi undang-undang pesanan, nggak ada lagi undang-undang yang satu malam bisa ketuk palu, sedangkan undang-undang perampasan harta untuk korupsi aja untuk para koruptor 10 tahun nggak selesai. Dari zamannya saya masih ikut bahas sampai saya udah pergi nggak selesai. Jadi, sampai sekarang. Jadi memang butuh itu tokoh yang apa ya, yang detail, yang berani gitu. Tapi ya sudahlah, kembali lagi kalau bicara politik kita kan tunduk kepada aturan partai. Iya, betul. Iya Bunda. Makanya. Oke Bunda. Kembali ke laptop, silakan dilanjut diskusinya aja, kayaknya udah ada. Sekali. Masya Allah. Ya. Katanya Bang Zuma sehat terus. Ya, Bang makasih Zuma. saudariku. Ya. Saya juga izin turun, mungkin Dinda ada opini Robert. mau naik ya. Makasih ya. Thank you, salam hormat Bang Zuma. Jayalah Makasih, api sama-sama. Apologet Islam Indonesia Amin, ini, dan amin, Bang amin. Zuma, Uni Rifa, Siap. Bunda Rahma, Sadli ya. Sehat selalu Bang. Nabi Semangat Muhammad selalu. pasti tersenyum dengan Bang Zuma ini, pasti nanti di akhirat Alhamdulillah, nanti di Masya Telaga Allah. Kausar pasti tersenyum banget dengan Bang Zuma ini, apa yang Amin, dikerjakan amin, Bang amin. Zuma ini. Amin, Bapak, amin, ya Allah. Kalian semua nih dahsyat pokoknya beneran. Amin. Masya Allah, aku selalu mencatat ayat-ayat itu untuk Amin, makasih ya. saudara-saudaraku Kristen. Iya, Bang Zuma, salam hormat ya. Ya, Makasih. izin turun ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuma, izin turun saya. Makasih Dinda Adon, barakallah. Iya. Thank you atas semuanya ya. Iya, Luar sama-sama biasa. Bang Zuma. Oh ya, ini Sip, kitabnya udah datang, yang Tauratnya udah datang, tinggal Talmud. Keren. Ya. Keren, Masya Allah. Udah di tangan. Oh, untuk Uni Rifa dan teman-teman barangkali ada yang mau nitip biar sekalian nanti terkirim ke Indonesia bareng-bareng. Monggo disampaikan Kak, saya saja. butuh literasi tentang ini Bang, sejarah kekristenan sama buku-buku pro kontra Kristen. Jadi saya fokus kalau memang ada dari luar itu buku-buku kekristenan. Kalau buku-buku tentang Islam, alhamdulillah di Indonesia itu cukup lah. Saya bisa banyak searching dan dapat PDF-nya. Tapi kalau buku-buku tentang kekristenan ini kan penting juga buat kita. Itu pendalaman ilmu kristologinya Bang. Jadi kalau Abang nanti punya literasi-literasi terkait tentang sejarah Kristen, denom-denomnya, kemudian konsep-konsep berpikirnya orang Kristen, itu yang saya butuh. Apapun nama bukunya gitu. Silakan. Itu aja. Itu apa nih yang saya lagi nyari juga, yang Sabbath to Sunday. Iya, Judulnya apapun Sunday. itu. Ya, apapun itu. Bang Zuma, saya itu kalau literasi kita itu yang dulu. Kalau yang Islam insya Allah Indonesia sudah cukup lah. Dan itu Iya, Abang. kita juga. Iya, nah, kita juga. Saya punya Talmud. Asik.
Ya Talmud sama Ada Torah bang. Talmud. Ini kita Masya goyang Allah, nanti nanti bagi-bagi Talmud. ilmu. Kita goyang nanti pakai Talmud. Jadi kita ngomong pakai data bukan Google. Masya Allah, keren. Iya, kita perlihatkan kitabnya kan. Ini Talmud menceritakan Tuhan kamu itu direbus di neraka di dalam tinja yang mendidih. Nah, siapa suruh kau semua dosa-dosamu kau limpahkan ke dia. Nah, inilah akibatnya, dia direbus di neraka. Semua kau datang besok. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke begitu, saya izin turun ya. Makasih Biar Dinda. dulu. Thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu Aris. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun Siano tuh di follow gitu loh, yang tadi kan 2K lebih ini biar dia bisa buka cam nanti kan dari Amerika sana kan alhamdulillah itu gitu loh. Tadi itu harusnya di apalagi dari luar support kita di sini kan. Nah, berarti gema api ini dah kemana-mana gitu loh. Nah, jadi supaya tadi ini siapa tadi sudah Adon di sana, dia bisa mengcounter Saifuddin Ibrahim yang lari ke sana itu, pecundang itu gitu loh. Sana banyak mereka berkumpul di sana tuh. Islamophobia yang dari Indo ini yang kabur ke sana itu, diaspora itu. Orang-orang pada zaman dulu itu, zaman 30 yang lari ke sana itu bisa di counter mereka di sana gitu loh. Oke, makasih Bang Juma. Selanjut semua. Iya. Kak mungkin ada yang nak naik, silakan aku di bawah. Makasih Bang. Yuk, sila yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Tati Hutape. PDF 5P turunkan ya. Oke, kita sapa Bang Aris. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Enggak ada OT ini ya. Bang Aris, silakan dibuka mic-nya, Bang. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Oke, nggak ada orang yang kita turunkan. Uni Rifa, apa kabar Uni? Ya, Tanti Hutapea sudah saya follow ya. Mudah-mudahan dia terima pertemanan biar kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Saya Bang, pindah ke sini karena saya di akun saya di sebelah tadi itu ada. Iya. Gimana? Ada suaranya ya? Kejeda. Ini Gino, selamat siang Gino. Waduh. Wah, terpental Bang Goto. Bang Gino. Nggak ada suaranya. Oke, next. Ada Bang Nemo Randum. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, Muslim ya Bang ya. Saya kasih waktu 2 menit, silakan. Ini saya mau bertanya dulu, ini boleh bertanya seputaran agama Islam sendiri nggak sih? Boleh, tapi 2 menit aja Bang ya. Karena kan kita mau diskusi sama Oten. Oke, ya saya ada keraguan sih sebenarnya Bang. Saya pernah dengar sebuah riwayat ya Bang yang mengatakan Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika Fir'aun ingin bertaubat, kalau nggak salah seperti itu ya Bang. Nah, yang di keraguan saya itu alasannya Jibril nyumpal itu kenapa ya Bang? Ada datanya nggak? Saya baca, kalau nggak salah baca di mana ya? Menurut hadis siapa saya lupa sih, cuman saya pernah dengar seperti itu. Apakah hadis itu palsu atau gimana gitu? Nah itu dia, kita harus pelajari dulu hadisnya Bang. Nah, untuk cara menentukan hadis itu benar atau salah itu gimana sih Bang? Soalnya saya juga jujur baru harus tahu sanadnya. Harus tahu sanadnya Bang.
Baik. Enggak Bang Jason, saya bukan ragu dengan agama saya sendiri, saya hanya mempertanyakan hadisnya Bang. Ya karena saya pernah dengar seperti itu. Karena kalau di dalam Al-Quran itu Fir'aun itu nanti bertaubat setelah ruhnya ingin lepas dari raga, itu telat. Ketika kemudian selama hidupnya dia menganggap dirinya Tuhan. Nah, terus kemudian Al-Quran menjelaskan di dalam surah Yunus, Allah sengaja kemudian menyelamatkan jasadnya kemudian Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya, turunkan ya. Jadi kalau ada orang Islam yang ragu imannya tentang Fir'aun, itu termasuk orang yang jahil. Orang yang jahil, orang yang menzolimi dirinya sendiri. Karena di dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala jelas sekali mengatakan, "Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Artinya jasad Fir'aun ini dijadikan sebagai ayah. Apa ayat dalam pemahaman Al-Quran? Itu tanda, simbol, pelajaran. Wa inna katsiran minan nas an ayatina lagafilun. Namun manusia kemudian kebanyakan tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu ya, termasuk saudara kita mungkin yang bertanya tadi. Padahal dengan adanya jasad Fir'aun yang ditemukan hari ini kemudian mencerminkan bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran surah Yunus membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak pantas untuk diragukan bagi orang yang berakal sehat. Jadi kalau ada orang yang meragukan kebenaran Islam, apalagi dengan kaidah atau materi-materi yang terkait dengan Fir'aun, itu orang zalim, orang jahil. Orang ya kategori jahil lah, orang yang memperbodoh diri. Karena Al-Quran menerangkan jauh sebelum jasad Fir'aun itu ditemukan. Al-Quran sudah mengatakan, ya diselamatkan jasadnya, maksudnya tuh jasadnya itu tidak hancur. Kalau tidak hancur ya harus ditemukan dong. Sementara Rasulullah, kalau orang mengkritisi data ini, kurang yakin dia dengan Rasulullah, harusnya mereka bertanya, mana jasadnya Fir'aun? Tapi karena mereka melihat tanda-tanda kenabian, mereka melihat kebenaran daripada Rasulullah, mereka beriman kepada Rasulullah. Hari ini, orang sudah menemukan jasad Fir'aun, masih ragu tentang Islam, itu orang jahil. Orang bahlul, ya itu bahasanya Bang Zuma. Orang bahlul. Kalau masih meragukan Al-Quran. Sedangkan 1400 tahun silam Allah sudah mengatakan itu, "Fal yauma nunajjika biyadanika litakuna liman khalfaka ayat." Aku jadikan kemudian jasad Fir'aun menjadi satu tanda kebesaranku. Dengan cara apa? Dengan cara aku tidak menghancurkan jasadnya. Artinya apa? Artinya apa? Harus dibuktikan kalau jasad Fir'aun itu betul-betul ada. Ada enggak ayat seperti ini di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran atau setelah Al-Quran? Selain daripada kitabnya yang diimani oleh umat Islam. Tak ada. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang ini, orang bahlul. Atau dia berpura-pura Islam. Atau dia adalah orang yang sedang mempraktikkan ajaran Paulus. Berpura-pura, berkamuflase, Islam gadungan. Karena sudah nggak percaya diri, mengakui dirinya sebagai agama yang sekarang. Sekira begitu teman-teman sekalian. Oke Paman, next kita sapa lah. Selanjutnya ada Bos Solos. Selamat siang, assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Si Muslim ya bang, kasih waktu 2 menit, silakan bang. Ya saya cuma mau menyapa sama Ustadz Zuma, Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pemalang, Bang Zuma. Pemalang, Jawa Tengah. Iya, benar lah. Mantap. Wong Jawi, Bang Zuma. Wong Jawi, iya. Iya, baru dengar langsung suara Bang Zuma lewat Komal ini. Iya. Makasih Bang Bos. Iya. Oke Bang Bos, terima kasih ya Bang. Iya Bang. Ya, sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Bang Yudi Raka Pali. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak kereba. Orang baru Bang Zuma, Sulawesi Selatan. Iya, cocok nih. Mengaku kak. Magaki sapo. Luar biasa. Kalian kumat doe. Ais, panrasil de itigyan si todo. Umat na nanae kapang. Boleh ke matodo calon bupati, calon gubernur. Oh, kamasih. Dito pagagas utama calon Ya, itu aja nih. Ya, tajem mui. Selesai pi gelar profesor ya lah. Napakin calon. Amin. Amin. Luar biasa. Masalah mau gitu matu tiba-tiba mau puasana Bang Zuma calon gubernur Sulawesi Selatan. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Napa nih Bupati Moyolo. Langsung aman caji juru bicara. Bupati Marusu. Piye? Iya, agak kareba Pura Mandre. Iya, Pura Mandre. Pura Mandre seki uni. Manca jukan lah ya matu. Cocok lah dek nih. Titing. Pokoknya pandai ya menjadi gubernur. Loe bui jalan tol dari Makassar ke Surabaya langsung jalan tolnya. Subhanallah. Amin. Asal aja tuh. Lewat dasar laut lewat dasar laut. Asal aja tuh jalan tol dari surga ke neraka. Ya siatu. Dia ditembus apa kemana kok ke neraka nume? Nah, yang diperjuangkan ini yang diperjuangkan sekarang ini adalah penutupan jalan tol dari bumi ke neraka. Ini yang sedang kita perjuangkan untuk ditutup. Ya, cocok itu. Nah, betul. Yang kita buka adalah jalan tol ke surga. Amin. Lanjut Bang, lanjut. Saya Iya, makasih. bergabung. Makasih Deng. Sehat-sehat. Bergabung Ki juga nanti tanggal 21 Deng. Insya Haji Allah. Rosena Dewi Tai. Haji Yudi bawa ya teman-teman. Haji Yudi. Iya, datang Ki nanti tanggal 21 di Desember. Ya, Juragan Bali je bos ewe. Kalau mau Ki ketemu Bang Zuma. Pak Bagas Sisang. Cocok nih, kong kaki matu TV nih bukang talengi Gurunda. Acara apa Bu tanggal 21? Acara ini kita lagi mau acara bertemu muka dengan Gurunda Zuma dengan kajian-kajian apologet. Ikut Meki. Siapkan waktu tak? Salah Bu. Mak Bagang tahu Di mana? Sesomi, aku Makassar. Di mana di Makassar? Pelita Raya di Hotel Maleo. Tidak pele tuh pakai bola aku mah. Angka nih pelit. Apa anunya? Ada undangannya atau ada kostumnya? Ada apa? Tiket masuk je. Tiket masuk ke hotel. Di mana berapa tiketnya? Ada nanti di posting tuh VT-nya. Di situ ada kontak personnya panitia. Oke sih. Oke. Iya, oke sih. Yang jelas Bang Yudi kalau datang harus pakai baju, nggak boleh pakai celana.
Oke, next. Pakai souvenir tanda tangan dari Gurunda. Dilanjut Ibu, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku Islam, Bang Juma, Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini ada teman saya baru 1 minggu orang Kristen masuk Islam. Istilahnya dia mau minta bimbingan dulu di sama Bang Juma. Iya. Kenapa itu dong? Ya, mau minta bimbingan dia dulu, mau dituntun dia dulu ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, di Islam itu ada berada di jalan lurus itu tinggal di istilahnya pendalam lagi. Istilahnya biar jadi taat dia, Bang, mau belajar Masya Allah. agama itu. Siap. Ini orangnya ada di sampingku, Bang. Oh, ada di samping. Ini ada orang di sampingku, orang Nias. Supaya ada pemantapan Orang ya, Bang Nias. ya. Jangan betul. Iya. Bang Siregar, aku mute dulu ya, noise dia Bang. Mungkin bisa cari tempat. Sadli, Ya, itu di bawah. Yang Uni cek-cek yang Kristen itu kayak ini Amuk Marugul itu Islam atau Kristen ini nggak tahu itu naikkan apa enggak. Kita nggak tahu mana yang Kristen di bawah. Tolong yang sudah antri di bawah typing saya Kristen gitu biar kita prioritaskan buat naik. Teman-teman yang udah antri tolong. Amuk tadi udah aku naikin Uni, cuman nggak ada suaranya. Diturun kembali. Oh. Ya teman-teman di bawah ya, kalau bisa kasih tempat buat saudara kita Kristen untuk belajar di atas sini ya. Kalau memang tidak ada ya enggak apa-apa. Bang Zuma masih mau ngobrol dengan semuanya. Ya, waalaikumsalam. Yang mana yang dari Bang Siregar, asap rokoknya tolong diinikan dulu Bang, dikondisikan dulu nanti kena bel. Udah dibuang. Ini orangnya, Bang. Orang Nias dia. Aku orang Nias. Dulu Kristen, sekarang udah Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Tapi iya, mau iya. pengen mau dibimbing. Iya, iya Bang, iya Bang. Ini di perkampungan kan ya? Iya, Bang, iya. Tapi udah aku minta tadi permintaan naik, tapi nggak dinaik-naikkan tadi. Udah keluar aku tadi. Oh iya. Nama akunnya siapa? Abdul Karim. Oh, Abdul Karim. Masya Allah. Mungkin kami Namanya boleh pun- tahu namanya latar pun diganti belakangnya, terus, Bang. latar belakangnya memeluk Islam itu apa Bang? Penyebabnya gitu? Enggak ada. Nggak ada bang, cuma apa itu tiba-tiba dalam hati masuk aja Muslim. Masya Allah. Iya, iya, iya. Keluarga ikut juga? Nggak ada bang. Oh iya. Jadi kalau di Islam itu, kalau kita sudah meluk Islam, berarti kita harus belajar pelan-pelan untuk mentaati perintah-perintah Allah, kan gitu ya. Pembedanya antara kita dengan orang-orang kafir, kalau orang kafir itu mereka bebas, mereka nggak ada aturan. Kalaupun mereka punya aturan, itu aturan yang mereka buat sendiri. Sedangkan kalau kita sudah memeluk Islam, artinya kita ingin tunduk kepada perintah Allah, perintah Tuhan kita. Apa yang Tuhan perintahkan ke kita, ya kita harus tunduk, berserah diri kepada perintah-perintah tersebut. Nah, itu baru masuk dalam kategori Muslim, masuk dalam kategori orang yang soleh. Ketika diperintah sholat, sholat. Ketika diperintahkan puasa, puasa. Itu aja yang di masjid, di Islam itu. Islam artinya tundukkan, berserah diri untuk mendapatkan damai sejahtera. Itu. Jadi ketika kita masuk Islam, artinya kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang siap untuk mengikuti perintah Tuhannya. Baik, segala
Seperti itu, Bang. Nah, jadi kalau abangku ini ada di perkampungan, cari masjid, di situ ada kajian-kajian atau di situ ada orang-orang belajar Islam, ikut di sana, Bang, belajar Islam. Pelan-pelan, utamanya belajar sholat, menundukkan hati kita kepada pencipta kita gitu. Karena pembeda dan orang Muslim itu adanya nampak terlihat. Seperti itu, Abang. Saat ini saya akan verifikasi Iya. live Anda saat ini dokon baru waktunya dengan ini pesannya makan Alhamdulillah ya. Tapi Semakin iya, gimana abangku? dia itu kan sunatnya kan sunat apa dulu waktu dia wajib sunat lagi? Enggak, nanti habis kalau disunat lagi. Kan sudah sunat. Waktu agama apa dia? Waktu Kristennya? Iya, enggak masalah. Yang penting sudah sunat. Oh, enggak Bang. masalah. Iya. Kalau disunat lagi yang betul. mana yang dipotong, Bang? Bijinya diambilin sepotong. Bulan nanti ya. Sawah. Iya. Mungkin nanti kepalanya dipotong bang. Mungkin kurasa kepalanya dipotong lagi. Jangan. Masya Allah, Masya Allah. Habis senjata. Nggak bisa perang nanti kalau dipotong kepalanya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Teman kita semakin banyak yang meluk Islam, artinya sudah semakin banyak orang yang peduli dengan keselamatan akhiratnya, Masya Allah. Itu memang Amin, sangat amin penting. ya Rabbal Alamin. Ada guru kita di sini, Opung Rambe. Assalamualaikum abangku, Prof. Assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam wabarakatuh, Burunda. Iya, Bang. Bunda Rahma, semuanya. Ya Opung. Izin saya bicara dengan Pak Siregar dulu ini. Silakan. Saya kalau gitu open cam. Mute. Ya, Pak Siregar, kita berdomisili tinggal di mana, Pak Siregar? Maksudnya ke mana, Pak? Ya, di Sumatera Utara kah, di Aceh kah, atau di Papua? Oh, Sumatera Utara, Rantau Prapat. Oh, kampung saya dong, sekampung kita kawan. Saya Rambe. yang Iya. kota Prapat kan Rambe toh, sampai si Gambal terus sampai ke Dolok-Dolok si Piongot sana. Iya. Di Rantau Prapat di mananya, Bang? Pak. Wah, saya sudah di Bonojolin aja di sana. Kalau besar di perantauan. Nah, demikian tadi kamu ini ya, yang dimana wanita ini di luar negeri ya, dia di Eropa dan dia sering diinjili ketika sakit, didoakan didoakan dengan nama Yesus katanya ya. Kalau memang bisa menyembuhkan kenapa tidak bikin rumah sakit yang di rumah sakit itu tidak disembuhkan dengan cara-cara Kristen ya kan, tapi kok harus disuntik, harus diberikan obat kan begitu. Nah, ini dalam keadaan di rumah sakit. Jadi apa ya, kekristenan ini memang tidak, orang-orang Kristen itu tidak menggunakan akal ya. Artinya akal mereka itu memang macet, akal mereka itu tumpul. Karena apa? Standar konsep ketuhanan mereka itu didasari dengan
mukjizat katanya, ya, yang dimana bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Standarnya itu, yang dimana manusia awam pun kalau dia bisa apa namanya kebetulan secara sugesti bisa menyembuhkan orang sakit pun tidak sedikit, ya, banyak kejadian-kejadian yang dimana orang-orang awam pun bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, kalaupun memang orang-orang Kristen itu bisa menyembuhkan orang sakit yang mau meninggal jadi tidak meninggal oleh karena keimanannya yang sebesar biji sawi itu dapat memindahkan gunung segala macam itu, ya kenapa tidak di rumah sakit itu yang dimana banyak mereka sakit, ya, orang-orang Kristen sakit, kenapa mereka tidak diobati, malah diserahkan kepada dokter, kan begitu, ya. Bahkan dokter sendiri tidak mempercayai tentang apa yang menjadi apa namanya menjadi doktrin mereka, dapat menyembuhkan orang sakit, nah, terus dapat menghidupkan orang mati lah segala macam dengan apa iman sebesar biji sawi itu. Nah, ini menjadi sebuah kekonyolan. Kalau tolak ukurnya adalah mukjizat, maka sesungguhnya tidaklah akan pernah ada kebenaran, gitu ya, karena mukjizat ini cuman ya hanya para nabi yang punya, dan semua para nabi Allah bekali mukjizat gitu dengan segala macam caranya, ya, Allah makbulkan dari segala apa yang mereka buat atas doa-doa mereka kepada Allah, dan Allah mengabulkannya, karena memang setiap para nabi dan rasul mereka menyampaikan risalah itu pasti mereka meminta bukti. Nah, Allah pasti membekali mereka mukjizat itu. Jadi tidak mengherankan sebenarnya, ya, Yesus bukan satu-satunya orang yang bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Bahkan Nabi Elia dan nabi-nabi yang lain juga ada, kan begitu, ya. Jadi tidak mengherankan. Baik, mungkin hanya itu saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب